setiap pergumulan hidup kan ada titik terendah ya, yang membuat down gitu. Ada nggak bagaimana mujizat Tuhan dalam keluarga ini yang mungkin belum diceritain ke siapapun kayak gitu? Ada nggak bagian-bagian bahwa wah ternyata ini campur tangan Tuhan, ini mujizat Tuhan dalam keluarga ini? Keluarga gitu. ini. Untuk apa yang kami alami secara langsung, yaitu adalah mulai dari kami berpisah tempat, ya kan? Itu mungkin secara prakteknya ya. Kalau tadi mungkin secara teorinya, ini secara prakteknya kami alami adalah pada saat kami berpisah itu kami mengalami sebuah goncangan yang luar biasa. Namanya kan jauhan gitu, kayak gimana sih keluarga yang berjauhan. Kemudian kita sama-sama bawa dalam doa dan ada mesbah keluarga kan? Ada, jadi kita berdoa setiap kali saya mau tidur, kita berdoa gimana caranya Tuhan tolong persatukan kami kembali gitu. Satu tempat yang sama, dan puji Tuhan 2 tahun terakhir nih ya, 2021 Tuhan kumpulkan kami lagi di Jakarta. Berarti sempat lama misalnya kayak 2 tahunan ya? 2019 sampai 2021 Iya. Saya di Manado sama adiknya. Iya. Kami mereka duluan di situ karena kan Yohanes waktu pada saat menang kan harus di Jakarta. Kalau misalnya tinggal di daerah kan agak susah ya untuk karirnya dia. Ya udah kalian sana karena ini pertama masih sekolah dan saya ada usaha kecil-kecilan juga di sana yang belum bisa ditinggal secara langsung tiba-tiba gitu. Akhirnya mereka duluan ke sini ya selama 2 tahun ya Maya. Memang ini juga ya. Terlalu jauh juga ya, pergumulan juga ya. Dan doa yang dijawab sama Tuhan berarti ya? Ini bagian dari doa yang sudah dijawab. Ya, kalaupun ketemu pun juga saya rasa kita tetap ada pergumulan. Bukan mau langsung bahagia kayak gitu ya kan. Setiap keluarga punya pergumulan. Kita pun semua di sini pasti punya pergumulan yang masing-masing ya kan. Karena seperti yang saya bilang tadi, Tuhan mencintai kita itu dengan cara yang tidak kita mengerti. Ya kan, kita ditempa. Bukan dimanjakan ya gitu. Adakah misalnya untuk membangun kedekatan sama keluarga sering bikin mesbah keluarga nggak, atau mesbah doa atau ibadah bareng atau seperti apa biasanya membangun hubungan sama Tuhan? Jadi karena Anet sekarang ini juga tinggalnya udah agak jauh ya, dia kosnya juga di ini. Paling kita ketemunya Sabtu atau Minggu. Itu pun kalau dia ada kegiatan jarang juga ketemu, nanti bisa 2 minggu sekali baru ketemu. Jadi terus terang aja Pak, saya bersyukur dengan adanya acara ini ya. Ini kita berkumpul ini. Wah. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Terima kasih kakak-kakak semuanya di production ini. Demi Tuhan saya bilang saya bersyukur sekali akhirnya dengan adanya acara ini kita juga akhirnya bisa saling, apalagi hati kita saling sudah terbuka lah sedikit banyak kayak gitu ya. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Oke, kalau sekarang ibaratnya sebelum kita menutup sesi ini, Anet kalau boleh secara jujur apa yang pengen Anet sampaikan kepada Papa dan Mama, atau say thank you atau harapannya buat Papa Mama apa? Begitupun nanti sebaliknya ya, dari Anet dulu. Kalau dari Anet pasti mau bilang terima kasih banyak untuk Papi dan Mami udah support Anet dalam hal apapun, sudah dukung Anet dalam hal karir Anet, dalam hal pendidikan Anet gitu. Anet mungkin belum 100% bisa menjadi anak yang baik 100% gitu ya. Pasti ada salah-salah atau akan ada salah-salah juga ke depannya. Anet minta maaf kalau misalnya Anet mungkin belum bisa menjadi seperti yang Papi sama Mami mau. Tapi Anet janji ke depannya Anet akan belajar lebih banyak lagi. Anet janji tentang apapun yang Anet lewati di kemarin-kemarin, salah-salahnya Anet atau apapun Anet bisa perbaiki. Dan Anet pengen Papi sama Mami percaya sama Anet dalam karir dan pendidikannya Anet. Pokoknya Anet mau say thank you dan sorry. Dan Anet berharap Papi sama Mami selalu sehat-sehat, selalu diberikan kekuatan sama Tuhan, selalu dijaga, selalu dipimpin sama Tuhan, selalu bahagia selalu, dan selalu jaga Anet sama Alvaro. Itu aja sih kalau dari Anet. Oke, dari Tante mungkin diwakili atau terserah Om, apa yang pengen disampaikan? Terima kasih kakak. Papi juga minta maaf kalau Papi ada salah, dan pasti Papi ada salah juga. Biar bagaimanapun kita manusia, semua ada salah. Papi nggak menuntut
kesempurnaan, karena nggak ada yang namanya sempurna. Begitupun orang tua yang sempurna itu juga nggak ada. Manusia nggak ada yang sempurna. Cuman kesempurnaan itu adalah perbedaan yang ada dan saling mengisi. Itulah bisa jadi sempurna. Jadi maafin papi, karena mungkin papi juga begini. Temperamen papi kadang-kadang ya seperti kakak tahu lah ya, suka mungkin gampang naik darah tinggi atau apa segala macam. Semuanya itu bukan untuk kita. Orang tua ini tinggal berapa lama lagi sih? Mau bergaya-gaya juga siapa yang mau lihat sudah tua begini kan. Jadi semuanya itu kita lakukan buat kakak, adikmu, ya kan, supaya kamu nanti bisa contoh pada orang-orang, dan yang utama bisa menjadi berkat buat orang-orang. Itu aja. Biar Tuhan yang dimuliakan. Kasih papi. Anakku. Guru panggaranku. Panggaranku. I love you papi. I love you too. Oke, rencana Natalan tahun baru arah kemana nih, udah ada rencana? Tapi biasanya apa ritualnya, kayak doa bareng, doa bersama? Doa bersama. Kalau di nggak tahu nih di mana ada sama orang Batak kan biasanya kalau orang Batak mandok hata kan, anak sama. Kalau di kebiasaan tradisinya apa biasanya? Sama. Iya memang kalau tapi sama sih, kalau kita ya tahun baru kita maafan ya. Iya. Itu kalau bagi orang Batak tahun baru itu kan sakral banget ya. Iya. Itu malam itu nggak boleh ada yang keluar kalau orang tuanya masih ada ya. Yo. Itu nggak boleh kemana-mana, anak cucu itu ibaratnya harus minta maafan di situ ya kan. Ini juga sama, ada acara doa bersama pasti. Iya, doa bersama. Anet biasanya apa? Boleh cerita dari Anet? Doa bersama sih, ya doa bersama tiap tahun baru, benar-benar tiap Happy New Year, pergantian tahun. Ya pergantian tahun. Setelah itu kita langsung berdoa berempat biasanya. Kalau dulu sempat waktu pisah itu kan ya lewat video call. Oh iya, kalau LDR kita video call. Dan saya tetap harus terapkan itu, Pak. Ibaratnya itu memang sudah leluhur dari yang dulu-dulu, orang-orang tua dan nenek-nenek dulu sudah begitu itunya, tradisinya dan harus begitu. Tetap ada. Harus berkumpul ya kan, harus berkumpul. Kecuali ada job memang nggak bisa di ini ya ini. Baru. Tapi kalau kita ibaratnya harus berkumpul, jangan misalnya, loh kamu di mana? Aku sama teman di acara ini loh. Ini kesini dulu lah, datang dulu ya kan, kita berdoa sama-sama jam 12 lah, baru silakan. Ya kan? Oke, 2 pertanyaan terakhir Tante. Ayat dari Tante kali, ayat yang menguatkan keluarga ini atau secara pribadi juga boleh dibaca pakai handphone juga apa? Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Secara pribadi bagi keluarga Tante? Jadi secara pribadi untuk saya pribadi dan keluarga, bahwa ini adalah ayat yang menguatkan kita di dalam setiap keadaan. Kita nggak boleh merasa takut sendirian karena Tuhan ada mengelilingi kita. Dalam bentuk apapun Dia mengirimkan orang-orang baik di dalam kehidupan kita, malaikat-malaikat Tuhan dikirim untuk menjaga kita. Jadi kita jangan pernah merasa apapun masalahnya tidak lebih besar daripada Tuhan. Yes. Gitu. Jadi kita bisa melewati semuanya. Cobaan-cobaan itu hanya masalah pencobaan kecil, masih jauh lebih besar kuasa Tuhan. Jadi kita nggak boleh takut, kita jalan terus, kita apalagi kalau kita sedang bersama-sama. Ya, doa orang percaya itu besar kuasanya ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa kalau kita sendirian kita nggak bisa apa-apa. Kita ada Tuhan, gitu. Dan ayat ini udah menguatkan kita bahwa Tuhan menyertai kita.